Kalau misalnya kalian belum pernah dengar istilah polymorphic relationship ya, terutama kalau bikin desain database, bisa jadi mungkin aplikasi kalian masih kurang kompleks ya, atau bahkan mungkin sangat-sangat normal database-nya. Makanya kalian belum pernah nemuin hal-hal seperti polymorphic relationship. Di sini ada pertanyaan tentang polymorphic relationship ya. Nah, di sini simpelnya adalah apakah umum nggak sih digunakan di industri? Polymorphic relationship itu umum sekali dihadapi atau ditemukan di industri. Kenapa? Karena pada kenyataannya, itu kadang-kadang kita nggak bisa bikin relasi yang normal di database. Akhirnya mungkin kita mikir kayak, aduh ini kayaknya udah hopeless banget nih, gimana caranya ya? Kita bisa berelasi, tapi kedua tabel, tapi di satu relasi yang sama gitu ya. Jadi anggap aja ada satu tabel, dia tuh pengen berelasi kedua tabel di satu kolom yang sama. Sedangkan tabelnya berbeda. Nah itu kadang-kadang akhirnya sulit dilakukan ya, jadi nggak bisa dilakukan. Makanya istilahnya itu adalah polymorphic relationship. Nah ini sebenarnya simpelnya adalah akal-akalan doang sebenarnya ya. Ujung-ujungnya ketika di database itu tidak bisa dijadikan foreign key. Cek misalnya ya contoh kasusnya. Nah pasti kalian pernah dengar kayak gini nih. Misalnya kalian punya kasus nih ya. Kalian punya misal aja di sini ada ada saldo misalnya ya. Kita punya customer, pelanggan gitu ya, customer. Lalu di sini ada balance gitu ya, ada saldonya, ada kolom saldonya. Nah, ini tabel customer ya misalnya. Lalu setiap kali misalnya customer itu belanja ya, nah itu kan kita harus catat misalnya gitu ya. Nah, dia artinya di sini kita punya tabel pembayaran gitu ya. Pembayaran. Nah, misalnya. Nah, setiap dia belanja kita harus catat ya, dia belanjanya berapa, nanti sisanya berapa. Nah, itu biasanya kita kan simpan di dalam kayak kalau di akunting di jurnal misalnya ya, atau ya anggap aja kita di history gitu ya. Jadi ada customer balance history gitu ya. Nah, di sini kita punya misalnya tabel balance history. Nah, history. Nah, lalu kita simpan nih di sini misalnya balance before-nya ya, lalu amount-nya, jumlahnya, lalu balance after-nya. Nah, lalu biasanya kan kita masukin reference-nya kan. Di sini contohnya payment-nya, payment ID. Nah, ini kita harapkan apa? Ini adalah relasi foreign key ke payment-nya, seperti itu. Nah, ke depannya anggap aja tiba-tiba ada fitur baru, oke ternyata nggak cuma pembayaran. Kita juga ada proses misalnya refund. Nah, yang terjadi apa? Refund nih di sini ya. Jadi ada refund gitu ya. Nah, tapi saya pengen refund juga kan contohnya di sini ada refund gitu ya. Refund. Jadi kalau pembayaran tuh berarti balance customer-nya misalnya naik gitu ya. Kalau refund berarti berkurang gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kan saya tetap harus catat tuh. Catat sebagai balance history. Nah, bingung deh di sini. Nah, balance history itu kan di sini adanya payment ID. Sedangkan payment ID itu adalah foreign key ke pembayaran. Nah, terus gimana dong? Sedangkan misalnya di sini payment ID itu not null, nggak boleh. Jadi setiap ada history transaksi itu harus ada payment ID-nya. Sedangkan sekarang ada refund. Nggak bisa nih. Yang terjadi apa? Akhirnya payment ID ini kita jadikan nullable misalnya. Lalu di sini kita tambahin lagi tuh refund ID. Nah, kayak gini kan. Nah, ini baru 2. Terus gimana kalau tiba-tiba ada yang lainnya lah ya. Kita bahas contoh kasus ada yang lainnya lah, misalnya ada apa ya, ada deposit lah, ada XXX dan lain-lain lah. Artinya banyak. Akhirnya yang terjadi apa? Artinya yang terjadi masa kita mau bikin semua tabel, contohnya di sini deposit, semua kolom ya, deposit ID, XXX ID gitu kan sulit gitu ya untuk foreign key di sini. Nah akhirnya yang terjadi, oke dibanding kayak gitu, gimana kalau kita bikin tetap pakai satu kolom aja. Tapi kita ganti kolomnya bukan lagi payment ID atau refund ID atau deposit ID atau XXX ID. Tapi kita ganti sebagai reference. Jadi ini kita ganti jadi reference ID. Jadi ini siapa sih yang nge-trigger terjadinya perubahan balance ini? Nah, tapi kan kita di sini, kalau di sini contohnya reference ID-nya 100. Nah, kita kan bingung, 100 itu punya siapa? Payment kah? Refund kah? Deposit? Akhirnya yang terjadi kita tambahin lagi di sini, yaitu adalah reference type. Reference ID itu bisa berelasi ke mana aja, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, tergantung dari reference type-nya. Jadi nanti reference type itu isinya ada apa aja? Ya tergantung, bisa payment, berarti itu reference ID-nya itu ID payment. Bisa ke refund, berarti ke refund ID. Ada deposit, itu berarti deposit ID. Ada XXX dan lain-lain. Nah ini yang dibilang polymorphic relationship. Nah ini bisa nggak dibikin foreign key di database? Nggak bisa. Kenapa? Karena ya yang nggak bisa satu kolom dijadiin foreign key di 4 tabel itu nggak bisa. Ya makanya ini sebenarnya hanya akal-akalan aja. Jadi akal-akalan dari kode aplikasi kita atau bahkan framework bawaan aplikasi kita. Contohnya konsep ini dipakai banyak contohnya di Laravel gitu ya, polymorphic relationship. Itu sebenarnya kalau dilihat nggak ada relasinya antara reference ID ke tabel pembayaran, refund itu nggak ada relasinya.
Itu cuma akal-akalan si framework-nya agar bisa polymorphic ya, padahal sebenarnya tidak ada relasinya. Jadi secara constraint database rusak sebenarnya ini tuh, karena tidak ada relasinya. Jadi kita nggak bisa jaga integritinya. Tapi kan yang namanya kasus nyata harus terjadi ya. Jadi mau tidak mau, makanya di dunia nyata tidak ada benar-benar semuanya harus normal ya secara database. Rata-rata akhirnya kita melakukan denormalisasi. Contohnya yang kayak gini. Jadi kita bikin polymorphic relationship seperti ini. Jadi dibanding saya harus maintain, bayangin kalau ternyata ada 10 sumber, saya harus bikin 10 kolom, itu kan ribet banget ya. Ya udah, saya bikin 2 kolom aja, yang penting ada reference type-nya sama reference ID-nya. Nah, jadi kasus seperti ini sering kejadian. Banyak deh, kalau teman-teman nanti perhatikan, itu bakal banyak melakukan seperti ini. Jelek atau enggak? Ya enggak, memang ini adalah solusi best practice kalau mau teman-teman maintain banyak relasi ke satu kolom yang sama.